Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Pahlawan, hari Rabu tanggal 10 November 2021 akan segera dimulai. Masing-masing peserta upacara menyiapkan diri untuk mengikuti upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak.
Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera akan segera dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Pahlawan siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengheningkan cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Gugur remaja, diri bahan bendera, bela nusa bangsa. Kau genang, wahai Duga Putra Bangsa. Harga jasa kau jaya berikan bagi Indonesia Selesai.
Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Himne Balikpapan. Anugerah yang Kau berikan pada kami,
pembina upacara. Shalom, selamat pagi buat anak-anak sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam upacara pada pagi hari ini untuk memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Nah, yuk kita mengulang-ingat kembali. Kenapa sih tanggal 10 November mesti kita peringati sebagai Hari Pahlawan? Nah, 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan karena kita akan mengingat kembali jasa para pejuang, jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, yang sudah rela mengorbankan nyawanya untuk dapat merebut kemerdekaan kita. Nah, 10 November itu merupakan puncak dari perjuangan para pahlawan kita pada masa kemerdekaan dulu. 10 November 1945 terjadi perang besar di Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih di 17 Agustus 1945. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa makna 10 November itu jika dihubungkan dengan perjuangan kita saat ini? Ya, saat ini tidak ada lagi ekspansi, tidak ada lagi negara kita dijajah oleh negara-negara lain, tidak. Tetapi yang harus kita maknai dari Hari Pahlawan adalah kita belajar dari sikap, dari sifat seorang pahlawan. Apa saja sifat-sifat dari pahlawan yang harus kita pelajari? Yuk kita dengerin masing-masing. Bu Endang juga akan mencoba menerapkan ini di dalam kehidupan kita, ya. Ada 3 hal ya yang akan kita sama-sama pelajari di sini. Yang pertama, para pahlawan mempunyai jiwa yang mencintai tanah air. Ya, jadi kita meneladani dari sikap pahlawan, yaitu para pahlawan mau berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi kita, Bu Endang, guru-guru dan anak-anak sekalian itu harus meneladani sikap pahlawan. Yang pertama adalah kerja kerasnya. Para pahlawan pasti kerja keras mereka, ya. Mereka kerja keras. Bagaimana dulu mereka harus berjuang, mereka harus perang. Nah, saat ini kerja keras kita, yaitu kerja keras anak-anak, yaitu belajar. Orang pahlawan zaman dulu tidak akan bisa berjuang melawan penjajah kalau mereka malas-malasan. Mereka nggak mau berjuang, mereka nggak mau ngangkat senjata. Itu pasti tidak akan tercapai kemerdekaan, tidak akan bisa merdeka. Kita juga begitu. Saat ini kalian anak-anak harus bekerja keras, belajar. Kalau kalian malas-malasan, kalian ogah-ogahan, main game terus-menerus, ya pasti nggak akan tercapai itu nilai yang bagus, nilai yang memuaskan, bisa mengerjakan soal dengan baik, tidak akan tercapai itu, ya. Jadi kita meneladani sikap pahlawan. Yang pertama tadi adalah kita menjadi pelajar yang mau bekerja keras. Yang kedua, kita menjadi pelajar yang bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, zaman dulu para pahlawan bangga dia disebut dengan warga negara Indonesia. Dia berjuang setengah mati untuk bisa merebut kemerdekaannya. Karena apa? Dia bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita sekarang juga begitu. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian
via online, kalian berhubungan dengan orang-orang luar negeri, kalian akan bangga ngomong, saya orang Indonesia, ya, yang punya martabat, mau bekerja keras untuk Indonesia. Tuh, ya. Jadi sikap yang pertama yang diteladani adalah mau bekerja keras dan bangga kepada Indonesia. Sikap yang kedua yang kita boleh pelajari dari pahlawan adalah para pahlawan itu dia benar-benar mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas bagaimana dengan alat-alat perang yang seadanya, tetapi benar-benar berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah, coba lihat. Habis ini nanti kalian buka di YouTube. Zaman dulu orang Surabaya di tahun 45 itu mereka berjuang menggunakan apa? Bambu runcing. Walaupun alatnya seadanya, tetapi mereka tetap punya semangat, kreativitas, inovasi. Bagaimana caranya supaya para penjajah yang menggunakan tank, menggunakan pistol itu dapat dihalau hanya dengan menggunakan bambu runcing, senapan seadanya, sisa-sisa, bom dan lain sebagainya. Mereka punya inovasi, ya kan? Kreativitas. Demikian juga dengan kita. Walaupun kalian harus belajar di rumah dengan fasilitas seadanya, minim, bertemu dengan guru juga minim, tetapi mari kita semua harus punya kreativitas untuk bisa menyelesaikan kompetensi yang kalian harus selesaikan, ya. Sebentar lagi pas menggunakan project. Wah, kalian jangan kemudian bersungut-sungut, ini lagi, itu lagi, harus cari ini, cari itu. Mari kita belajar dari sikap pahlawan yang kedua, yaitu kreatif dan inovasi. Jadi jangan mau yang biasa-biasa saja, ya. Jangan cepat puas dengan apa yang kita peroleh. Jangan hanya menuntut, tetapi mari kita berinovasi. Kita kreatif, kita lakukan yang terbaik, ya. Nah, sikap yang ketiga adalah dari pahlawan adalah cinta kepada Indonesia. Kalau tadi di awal kita bangga sebagai orang Indonesia, dan yang sekarang adalah kita cinta kepada Indonesia. Bagaimana caranya cinta kepada Indonesia, Bu Endang? Ada 3 hal. Yang pertama, wujud kita cinta kepada Indonesia adalah kita ingin berprestasi. Berprestasi bagi Indonesia. Ya, sekarang berprestasi dulu bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi IPK. Bagaimana caranya kita berprestasi? Ya tadi, belajar. Ya, yang matematika, yang IPA, IPS, pokoknya semua proyek-proyek dikerjakan dengan maksimal supaya kita bisa berprestasi. Ya, jangan kemudian mundur. Aduh, aku nggak bisa, pokoknya Bu Endang. Jangan, ya. Kita harus berprestasi. Nah, kedua, bagaimana kita bisa cinta kepada Indonesia? Kita harus menjalin persatuan dan kesatuan. Jangan saling cuek. Nah, misalnya dalam satu kelas ada yang belum, tanyalah kepada yang sudah. Yang sudah selesai, berbagilah kepada yang belum. Cara-caranya, cara mengerjakannya, ya. Saling nanti jimit bareng-bareng, bukan jimit bareng-bareng ngobrol, ya. Ngobrol yang tidak perlu, tetapi ngobrol bagaimana menyelesaikan proyek yang kalian lakukan, ya. Berbagi, jaga persatuan dan kesatuan itu. Dan yang ketiga adalah peduli kepada sesama. Nah, ini yang paling penting di saat pandemi seperti ini, ya. Karena kita terpisah dengan yang lainnya, kewajiban kita adalah mengingatkan buat yang kesulitan, mari kita bantu.
yang berkekurangan, mari kita beli, mari kita berikan kepada mereka. Dan yang kelebihan, jangan kemudian sombong, tetapi berbagilah, punyalah rasa empati. Itu yang disebut dengan cinta kepada Indonesia. Jadi di dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 ini, kalian punya 3 PR ya. Walaupun PR tapi kalian harus kerjakan ya. Yang pertama, mari kita teladani sikap pahlawan yang sudah mendahului kita dengan cara menanamkan cinta tanah air dengan berjuang seperti pahlawan. Yang kedua, mempunyai semangat seperti pahlawan supaya kita bisa kreatif dan inovasi. Yang ketiga, mari kita cinta kepada Indonesia, tanah air yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan cara berprestasi, menjaga persatuan, dan peduli kepada sesama. Terima kasih, tetap berjuang, tetap berinovasi, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih sudah memelihara kami belajar online tiap-tiap hari. Terima kasih sudah menguatkan anak-anak, sudah memampukan anak-anak untuk belajar. Dan terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengerjakan tugas dan pelayanannya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk peresmian grand opening IPK Balikpapan 2. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Acara boleh berjalan dengan baik, kami percaya itu semua karena campur dari tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh ada lagi, semua karena juga berkat Tuhan. Kami berdoa Bapak menyerahkan untuk kegiatan sekolah IPK Balikpapan khusus untuk anak-anak yang akan AKM, memampukan mereka untuk mengerjakan setiap soal yang diberikan, berikan kemampuan bagi mereka, berikan pengetahuan bagi mereka untuk memahami apa yang mereka akan isi dan kerjakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pengerjaan proyek PAS yang akan dimulai pada awal November nanti. Kami berdoa biarlah semua anak-anak mampu mengerjakan proyek ini dengan baik,
mereka dapat bekerja sama dengan orang tua dengan baik, bahkan bekerja sama antara orang tua dan guru ketika mereka harus berdiskusi untuk mengerjakan proyek ini. Berkati Tuhan, biarlah proyek ini memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk proyek, untuk kegiatan rohani, khusus untuk acara Natal kami pada bulan Desember nanti. Kami berdoa Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mendukung doa untuk Balikpapan pada masa PPKM level 2 ini. Kami mengucap syukur kalau Balikpapan boleh ada di dalam level 2. Kami berdoa Tuhan memberkati Balikpapan, memberkati setiap orang yang bekerja, anak-anak yang sekolah. Tuhan jaga lindungi dari penyebaran virus ini, dan biarlah Tuhan pemulihan dalam sisi ekonomi, bahkan dalam kegiatan sekolah juga boleh kembali berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang menangani COVID ini, Tuhan juga terus memberkati mereka. Bahkan vaksinasi yang diadakan terus oleh pemerintah, Tuhan juga memberkati semuanya. Kami menyerahkan untuk pekerjaan orang tua dari siswa-siswi SD IPK, kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang dikerjakan, yang Tuhan percayakan untuk mereka, Tuhan yang memberkatinya. Memberkati guru-guru yang mengajar tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Pahlawan telah selesai. Pasukan siap dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.